Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta didik dimanapun berada. Untuk pertemuan kelima, kita bahas tentang garis-garis gambar teknik. Nah, dalam gambar teknik, garis-garis apa saja yang kita gunakan? Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang garis lurus tebal, kontinu. Garis lurus tebal kontinu itu kalau dalam gambar teknik digunakan sebagai garis nyata yang membentuk sebuah garis gambar. Yang kedua adalah garis lurus tipis kontinu. Garis tipis lurus kontinu itu biasanya digunakan sebagai garis bantu, garis ukur, ataupun garis arsir. Yang berikutnya adalah garis bebas tipis kontinu. Nah, garis ini biasanya adalah garis yang digunakan untuk pemotongan benda. Ya, jadi kalau benda itu panjang maka dipersingkat dengan garis bantu seperti ini. Yang keempat adalah garis gores tipis strip atau garis tipis putus-putus. Nah, garis ini biasanya dalam gambar teknik digunakan sebagai garis nyata tapi terhalang oleh bidang lain atau gambar utama. Yang kelima, garis gores tipis strip titik. Ini garis tipis titik kontinu ini digunakan sebagai garis sumbu di mana benda itu berupa silindris atau lingkaran sebagai garis titik tengah. Yang keenam, garis gores tipis strip titik dengan ujung tebal. Nah, ini garis potong, perintah pemotongan ya. Ini seperti ini. Jadi kalau ada garis tipis titik dengan kedua ujung tebal ini adalah garis potong ya, perintah untuk dipotong. Ketujuh, garis gores tebal strip titik. Ini garis putus titik tapi tebal. Nah, ini biasanya adalah tanda garis untuk pekerjaan ya, untuk penanganan. Yang kedelapan, garis gores tipis strip titik ganda, jadi double. Nah, ini biasanya garis ini digunakan sebagai bagian dari garis sistem pada sebuah profil ya, atau batas-batas kedudukan benda yang bergerak atau benda yang berdampingan seperti itu. Nah, itu diantaranya garis-garis yang kita gunakan untuk membuat sebuah benda pada gambar teknik. Baik, ini adalah contoh penggunaan garis-garis gambar teknik. Ini sebagai contoh penggunaan garis tebal. Jadi garis tebal yang pertama adalah digunakan sebagai garis tepi dan juga sebagai garis etiket. Garis tebal berikutnya penggunaannya adalah sebagai garis nyata gambar. Jadi gambar ini bisa terbentuk dari sebuah garis tebal. Jadi garis tebal digunakan sebagai garis nyata sebuah gambar. Contoh penggunaan garis berikutnya itu garis tipis. Jadi garis tipis ini contohnya digunakan sebagai garis ukur dan ini sebagai garis bantu. Ini juga garis tipis dengan kedua ujung arah panah ini. Ini adalah garis ukur juga dan ini juga contoh sebagai garis bantu ukur. Dan garis tipis juga digunakan sebagai garis arsir juga di sini. Garis berikutnya adalah garis putus-putus tipis. Ini adalah garis yang menandakan bahwa di bidang pada permukaan benda ini, di sisi sini ini ada lubang di dalamnya. Nah, ini karena terhalang oleh gambar, maka garis untuk menunjukkan bahwa di sini ada lubang itu dengan menggunakan garis tipis putus. Garis berikutnya adalah garis tipis titik putus-putus nih. Ini adalah garis sumbu atau garis titik tengah, garis simetris ya, dari sebuah gambar poros atau sebuah bidang lingkaran atau poros seperti ini disebut dengan garis sumbu. Garis berikutnya adalah garis titik tipis tapi kedua ujung. Ini adalah garis perintah potong. Maksudnya adalah nanti hasil pemotongannya diperintahkan untuk digambar penampangnya. Yang kedua adalah garis tipis bebas bergelombang seperti ini. Ini digunakan sebagai garis potong untuk penyingkat gambar. Jadi kemungkinan karena poros ini panjang dan supaya gambarnya lebih singkat, karena ukurannya sama, maka dibuat garis potong penyingkat seperti ini dengan menggunakan garis tipis bebas ya. Tuh. Untuk kemudian di sini juga ada garis tipis
putus-putus melingkar. Ini menandakan bahwa di balik sana itu ada sebuah lubang yang ukurannya berbeda dari lubang yang nampak dari sebelah sini. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk penggunaan garis gambar sehingga membentuk sebuah gambar. Intinya bahwa garis gambar itu ada dua jenis yang kita pakai, yaitu garis gambar tebal dan garis gambar tipis. Untuk bentuk garis yang kita gunakan itu banyak. Untuk garis tebal Anda bisa menggunakan yang 0,8 mm atau 1 mm, sedangkan untuk garis tipis Anda bisa menggunakan pensil yang ukuran 0,5 mm. Sebab kalau untuk garis tipis kita menggunakan yang ukuran kecil itu biasanya rawan patah jika kita membuat garis dengan pensil yang lebih tipis dari 0,5. Baik, itu saja untuk pertemuan kelima. Nanti kita lanjut untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang konstruksi geometrik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.